Halo siswa-siswi Dharma Yuda kelas 6. Kembali kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita sudah melewati libur dan kali ini kita memasuki lagi pembelajaran meskipun online ya. Kita harus tetap semangat. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya siapa sih guru bahasa Indonesia kelas 6 kali ini. Nah, Sir akan memperkenalkan diri. Ini wajah Sir ya. Nama Sir Lambok Sitio atau sering dipanggil Sir Tio. Status Sir sudah menikah dengan Miss Eli. Sir mempunyai seorang putri yang cantik yang bernama Veranda atau panggilannya V. Alamat Sir di Jalan Punak, Perumahan Alam Permai, Air Hitam ya. Ada yang rumahnya arah-arah ke Air Hitam, berarti kita searah. Oke. Nah, mungkin penasaran ini wajah istri Sir ya. Nah, oh masih kurang jelas Sir. Oke. Karena sekarang pandemi, ini mau buka ternyata nggak jadi ya. Inilah wajah kecilnya istri Sir. Sampai-sampai ya ada apa ini? Dia mau minta sesuatu. Oke, ini karena berhubungan dengan tema yang akan kita bahas. Temanya selamatkan makhluk hidup, makanya ada makhluk hidup seperti ini ya, orang utan. Oke, demikian perkenalan singkat Sir. Kita memasuki topik bahasan yang pertama. Bahasa Indonesia bersama Mr. Tio. Ya, kita bahas tema 6A, selamatkan makhluk hidup. Nah, seperti gambar tadi ya. Makhluk hidup itu banyak, ada hewan, tumbuhan, manusia juga makhluk hidup. Oke. Welcome ya. Selamat datang di pembelajaran kali ini. Apa kabar hari ini? Ya. Ayo kita belajar. Semangat. Nah, kali ini kita akan membahas menentukan ide pokok. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu ide pokok. Nah, setelah kita mengetahui ide pokok, kita mempelajari lagi tujuan menentukan ide pokok itu ya. Dan nama lain dari ide pokok. Yang terakhir itu cara menentukan ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, itu ya, masalah utama. Ingat, garis bawahi. Nah, tujuan menentukan ide pokok itu apa ya? Nah, tujuan menentukan ide pokok adalah untuk mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Nah, jadi maksud ide pokok ini supaya kita tahu paham gak sih anak ini terhadap teks ya. Nama-nama lain ide pokok itu banyak. Ada yang biasa menyebutkan pikiran utama, ada juga yang menyebutkan pikiran pokok, ada yang menyebutkan gagasan utama, dan yang terakhir ada juga yang menyebutkan gagasan pokok. Cara menentukan ide pokok yang mudah. Nah, ini dia tipsnya. Kita lihat sebuah contoh seperti ini. Kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Pasalnya, di sana kini mulai hadir penebang liar. Mereka mencari emas. Penambang liar tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang. Nah, itu contoh ya. Kita tentukan ide pokoknya. Cara menentukan ide pokok yang mudah, yang pertama itu mengambil langsung dari kalimat utama dalam paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama, biasanya ada di awal dan di akhir. Kalimat utama dalam paragraf
tersebut ya, paragraf yang tadi. Nah, ini dia. Kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Nah, ini dia kalimat utama. Maka ide pokoknya juga sama dengan kalimat utama. Yang kedua, cara menentukannya, mengurangi kata dalam kalimat utama. Cukup mengurangi satu atau dua kata dalam kalimat utama tanpa menghilangkan maknanya. Contohnya, kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu terancam. Nah, ini lebih singkat ya, beda dengan tadi. Kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo. Nah, di Gorontalonya hilang ya. Nah, lebih singkat. Oke, nah itu dia yang kedua. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok yang mudah. Yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, cukup balikan kata terakhir pada kalimat utama. Kata terakhir pada kalimat utama adalah terancam. Kita balikan. Terancamnya kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo. Nah, itu dia. Jadi yang belakang jadi di depan. Itu. Atau ancaman kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu. Nah, ini yang lebih singkat lagi. Yang keempat, cara menentukan ide pokok yang mudah adalah menyimpulkan isi paragraf. Nah, cara ini dilakukan apabila kalimat utama dalam paragraf tersebut kurang mewakili isi dari suatu paragraf. Contohnya, ini kalimat ya, paragrafnya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk karnivora atau pemakan daging. Kulitnya yang belang dimanfaatkan pemburu untuk dijadikan bahan dasar untuk membuat tas, jaket yang bernilai tinggi. Hewan ini terancam punah. Hewan ini adalah harimau. Nah, jadi kalimat utama terakhir ya yang diperoleh adalah hewan ini adalah harimau. Nah, karena kalimat terakhir dianggap kurang menyasar sebagai ide awal paragraf, maka ide pokoknya adalah deskripsi harimau. Disimpulkan ya, isi paragraf tersebut adalah mendeskripsikan harimau di awal ya, kaki 4. Nah, harimau kan punya kaki 4, karnivora, pemakan daging. Ya, harimau juga itu deskripsinya pemakan daging, kulitnya belang. Nah, dan yang terakhir itu hewan ini adalah harimau. Nah, jadi mendeskripsikan hewan yang bernama harimau itu dia cara menentukan ide pokoknya. Yang terakhir, menyimpulkan isi paragraf. Sampai jumpa.